Halo anak-anak, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat, kalian tetap semangat belajarnya walaupun di rumah ya. Jangan lupa cuci tangan dan memakai masker kalau pergi keluar. Nah, hari ini siapa yang tahu kita akan membahas tentang apa? Sebelum kita memulainya, Ibu akan ngasih tahu nih, hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Ada yang sudah tahu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari alat-alat pencernaan, yaitu organ tubuh yang memiliki fungsi dalam proses pencernaan. Alat-alat pencernaan tersebut terdiri dari saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Adapun saluran pencernaan pada manusia terdiri dari rongga mulut, terus kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Nah, kemudian makanan yang masuk ke dalam mulut akan dicerna sepanjang saluran makanan. Makanan yang sudah tidak bisa dicerna akan dibuang keluar tubuh dalam bentuk tinja. Ya. Lanjut, ini ada beberapa saluran pencernaan ya. Yang pertama itu rongga mulut. Rongga mulut, bagian ini merupakan awal dari saluran pencernaan yang mana di dalamnya terdiri adanya alat-alat dan kelenjar pencernaan seperti halnya lidah, gigi, dan juga kelenjar ludah. Yang pertama itu yang kita akan bahas itu lidah. Fungsi organ tubuh manusia ini yaitu mengatur makanan pada saat kita mengunyah dan untuk mendorong makanan supaya dapat masuk ke dalam kerongkongan. Selain daripada itu, lidah juga memiliki fungsi untuk mengecap rasa manis, asin, pahit, pedas, serta peka terhadap panas, dingin, dan juga ketekanan. Dilanjut juga, ini ada gigi. Nah, gigi. Penggolongan gigi berdasarkan pada fungsinya dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Antara lain, yang pertama gigi seri yang mempunyai fungsi untuk memotong makanan. Yang kedua gigi taring yang mempunyai fungsi untuk merobek makanan. Yang ketiga itu gigi geraham yang mempunyai fungsi untuk menggilas dan mengunyah makanan. Selanjutnya, pertumbuhan gigi yaitu pada saat bayi berusia 6-7 bulan hingga 26 bulan. Gigi yang terdapat pada anak-anak dikenal juga sebagai gigi susu atau gigi sulung. Nah, setelah anak berusia kira-kira 6-14 tahun, maka gigi susu satu persatu akan tanggal yang kemudian akan diganti dengan gigi tetap. Ya, yang kedua itu kita akan membahas kerongkongan. Nah, kerongkongan. Bagian kerongkongan disebut juga esofagus adalah saluran makanan dari mulut menuju lambung. Adapun panjang dari kerongkongan yaitu sekitar 20 cm. Wow. Kerongkongan bisa melakukan gerakan meremas-remas makanan dapat terdorong dan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan tersebut dikenal dengan sebutan gerakan peristalis. Ya, pada bagian kerongkongan ini tidak terjadi proses pencernaan. Nah, selanjutnya yaitu nomor 3 itu lambung. Bagian lambung disebut juga ventriculus mempunyai bentuk seperti halnya kantong. Letak lambung yaitu terletak di dalam rongga perut, agak ke kiri, sedikit ke kiri. Nomor 3 ya, kita tentang lambung. Bagian lambung bisa disebut juga ventriculus, mempunyai bentuk seperti halnya kantong. Letak lambung yaitu terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat rongga badan diafragma. Pada bagian lambung makanan yang termasuk mengalami proses pencernaan yang mana dinding lambung yang penuh dengan otot-otot akan berkontraksi dan mengaduk-aduk makanan tersebut. Selain daripada itu, dinding lambung akan mengeluarkan getah yang dikenal dengan sebutan getah lambung. Nah, di sini langsung, sedangkan lipase mempunyai fungsi untuk mencerna lemak. Asam klorida berfungsi mematikan mikroorganisme yang masuk bersama dengan makanan. Lalu makanan sedikit demi sedikit didorong menuju ke dalam usus halus. Nah, proses pengosongan lambung
berlangsung sekitar 2-3 jam. Jadi ketika kita makan, kita tidak langsung masuk ke perut ya, ada prosesnya dulu, proses dari rongga mulut diolah, terus diremuk-remukin sampai halus, langsung masuk ke lambung, dan di lambung pun diaduk-aduk gitu, baru masuk ke perut, dan proses masuk ke perutnya itu lama sekitar 2-3 jam. Lanjut yang keempat itu usus halus ya, ini pembahasannya cukup panjang. Usus halus, alat pencernaan usus halus ini merupakan saluran pencernaan terpanjang. Bagian usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari. Yang kedua, usus kosong. Yang ketiga, usus penyerapan. Bagian pertama dari usus halus yaitu usus 12 jari. Di dalam usus ini terdapat adanya saluran yang berasal dari kantung empedu dan pankreas. Empedu akan menghasilkan garam empedu yang mempunyai fungsi untuk membantu mencerna lemak. Sedangkan untuk pankreas akan menghasilkan enzim makanan yaitu enzim tripsin yang memiliki fungsi memecahkan protein menjadi asam-asam amino, serta enzim lipase yang mempunyai fungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol ya. Di sini mungkin kepanjangan ya pembahasannya, langsung. Usus kosong adalah kelanjutan dari usus dari 12 jari. Mengapa disebut usus kosong? Nah, disebut usus kosong sebab usus ini tidak menghasilkan enzim. Ya, tidak menghasilkan enzim. Pencernaan secara enzimatis masih dilakukan pada usus kosong sebagai proses kelanjutan dari pencernaan di dalam usus 12 jari. Panjang dari usus penyerapan yaitu antara 0,75 meter sampai dengan 3,5 meter. Pada usus penyerapan terjadi suatu proses penyerapan sari-sari makanan. Permukaan dinding dalam usus penyerapan berjonjot, oleh karenanya sari-sari makanan akan terserap dengan baik. Hasil akhir dari pencernaan yaitu berupa glukosa, fruktosa, galaktosa, asam lemak, gliserol, dan asam-asam amino. Vitamin dan juga mineral tidak dicerna, baik itu pencernaan dilakukan secara mekanik maupun kimiawi atau enzimatis. Glukosa, fruktosa, galaktosa, gliserol, vitamin, mineral, dan juga asam amino akan diserap oleh darah. Lalu zat-zat tersebut diedarkan ke seluruh tubuh. Asam lemak diserap oleh getah bening. Pembuluh getah bening bermuara pada pembuluh darah. Wow. Nah, di sini ada yang kelima yaitu usus besar. Mengapa dinamakan usus besar? Penamaan di atas usus besar atau kolon. Oleh sebab itu usus ini mempunyai ukuran yang besar. Maaf ya, usus besar. Sisa-sisa atas proses pencernaan dari usus halus akan dilepas ke usus besar. Usus besar mempunyai tambahan usus yang disebut usus buntu atau sekum. Pada ujung usus buntu terdapat adanya tambahan yang dimiliki umbal cacing. Jika terjadi peradangan pada usus buntu disebut apendisitis. Secara umum apendiks tersebut lalu dipotong. Nah, kalau kita punya usus buntu itu ya kemungkinan dipotong ya, dioperasi. Lanjut, fungsi utama usus besar yaitu untuk mengatur kadar air dalam sisa pencernaan. Jika berlebihan, maka air dalam sisa pencernaan tersebut akan diserap oleh usus besar. Demikian juga dengan kondisi sebaliknya. Di dalam usus besar terdapat adanya bakteri coli yang mempunyai peran membusukkan atas sisa pencernaan menjadi kotoran ya. Jadi fungsinya usus besar itu mengolah makanan menjadi kotoran gitu kan. Yang kita biasa setiap hari itu kita mengeluarkan kotoran itu dihasilkan oleh usus besar. Oleh sebab itu kotoran menjadi lunak dan mudah dikeluarkan bagian akhir dari usus besar yang panjangnya kira-kira 15 cm. Wow.
yaitu dikenal dengan sebutan rektum atau lubang pelepasan. Rektum bermuara pada anus. Wow, pasti tahulah anus ya. Anus itu bukan alat. Ketika kita setiap hari membuang kotoran itu namanya anus ya. Kalau bahasa kasarnya itu ya anus lah gitu. Proses pengeluaran kotoran disebut defekasi. Defekasi, maaf. Nah, segitu saja pembahasan tentang pencernaan makanan. Kalau ada yang belum paham ataupun mungkin materinya kurang jelas, boleh nanti kasih tahu ibu. Nanti ada soal dari ibu, nanti kalau ada yang tidak mengerti boleh tanyakan ke ibu. Materi hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.